Orang-orang sekarang pilih-pilihnya itu, pilih-pilih tempat ibadah dan lain-lain itu yang sesuai dengan kemauan mereka aja. Style. Iya. Yang sesuai kemauannya saja. Tapi tidak mau tunduk kepada kebenaran Allah. Selamat datang di channel Bela Kebenaran. Kami hadir untuk memberikan informasi opini dan atau fakta terhadap situasi yang sedang terjadi. Mari dukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Terima kasih. Di sini ada firman Tuhan berkata, karena akan datang waktunya orang tidak lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinga dari kebenaran dan membukakannya bagi dongeng. Saat ini boleh boleh kita lihat banyak sekali khususnya anak-anak muda. Karena saya pelayanan di youth, saya melihat anak-anak muda sekarang banyak ibadah yang mereka mau datang yang mementingkan entertain. Ya, musiknya bagus, penampilan background gerejanya keren, WL-nya keren, atau ya dan sebagainya lah, seperti yang kita lihat sekarang. Tetapi yang Tuhan mau sekarang kan bahwa torang harus benar-benar yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan torang kan harusnya yang benar-benar mau menerima firman. Tetapi realitanya sekarang banyak yang hanya mencari dan mengumpulkan, ya seperti di 2 Timotius itu. Menurut kakak bagaimana tanggapan sih sedikit untuk firman yang tadi dengan realita yang ada sekarang ini? Ya, bagaimana dengan kecenderungan anak-anak muda sekarang itu pergi ke gereja, mereka lebih memilih gereja-gereja yang musiknya mendukung apa segala macam. Sejatinya itu tidak salah, ya itu tidak pernah salah. Cuma kan dalam ayat ini itu nasihat tentang pengajaran-ajaran palsu. Ini berkaitan dengan generasi sekarang. Itu banyak yang mengajarkan meninggalkan berita salib. Hanya motivasi-motivasi saja. Salib tidak diberitakan. Injil tidak diberitakan. Hanya kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini. Jadi hanya sebatas humanisme saja. Tapi tidak masuk ke dalam pemahaman Injil yang benar. Sibuk motivasi-motivasi saja. Tapi tidak ada Injil Kristus yang disampaikan di sana. Iya. Itu maksudnya. Yeah. Nah, anak-anak muda sekarang kan cenderung gini. Saya, correct me if I'm wrong. Anak-anak muda sekarang itu cenderung memilih gereja yang menurut mereka itu nyaman, sesuai dengan permintaan mereka. Jadi mereka request Tuhan itu bagaimana. Jadi mereka membayangkan Tuhan itu Tuhan yang baik, Tuhan yang cinta, bla 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 bla. Dia datang sama Tuhan meminta dan lain-lain. Tapi dia lupa di dalam Wahyu dikatakan, aku menghajar orang yang kukasihi dan menegurnya. Iya benar. Jadi anak-anak muda sekarang tuh udah nggak mau dengerin khotbah-khotbah yang menampar kita untuk bertobat. Kalau khotbahnya keras, mereka nggak mau dengar. Iya, senang yang stand up. Ambil yang enak-enaknya saja. Justru yang itulah artinya yang menyenangkan telinga itu tadi. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya. Nah,
Ini terbukti di zaman ini. Orang-orang pilih pendeta. Iya, setuju. Ambil pendeta yang menyenangkan. Ambil pendeta yang sesuai dengan show. Ambil pendeta yang sesuai dengan kemauan hatinya. Tapi pendeta yang menegurnya dengan keras itu tidak disukainya, malah dibencinya. Hanya ambil yang enak-enak saja. Itu tidak boleh begitu, anak-anak muda tuh tidak boleh gitu. Ya. Lalu ayat 4, mereka akan memalingkan telinga dari kebenaran. Nah ini, kebenaran Injil Kristus itu nggak disampaikan. Yang penting, yang penting diberkati. Yang penting Tuhan baik. Tapi nggak tahu Tuhannya itu seperti apa, dia nggak tahu. Iya. Dia datang sama Tuhan. Tuhan yang baik, tolong berkati aku mau melakukan ini, aku percaya janjimu ajaib, bla bla bla. Tapi dia nggak tahu, dia tidak mengenal siapa yang dia datangi itu. Dia nggak punya pemahaman mengenai siapa yang dia datangi itu. Nah, inilah kecenderungan generasi sekarang. Makanya saya hadir di TikTok ini sebagai orang muda. Saya mau memotivasi anak-anak muda untuk mari kita sama-sama mencintai kebenaran di dalam pengetahuan itu. Karena apa? Umatku binasa karena kurangnya pengetahuan akan firman Tuhan. Karena pengetahuan yang benar akan melahirkan penyembahan yang benar. Penyembahan benar itu akan melahirkan cara hidup yang benar. Kalau masalah musik dan lain-lain, ya itu enggak masalah bagi saya. Mau musiknya pakai band apa segala macam, itu kan cara kita mempermuliakan Tuhan. Tapi motivasinya itu loh. Ya toh? Banyak jujur saja karena saya pernah jatuh di dalam. Kita ke gereja bukan mau ketemu Tuhan, tapi mau lihat pasangan yang bisa cocok dengan kita nanti. Cuci mata. Betul ya? Yes. Iya. Banyak yang seperti itu. Anak muda datang ke gereja ini. Ya, saya pernah begitu soalnya. Jadi saya tahu lah itu seperti apa ya. Jadi ya apa yang bisa kita lakukan bagi mereka, ya semua hamba-hamba Tuhan itu termasuk saya ya, pelayan Tuhan, semua dari kita itu ya harus mulai menghantarkan nilai Injil itu secara alkitabiah dengan cara-cara yang unik dan milenial agar mereka masuk. Kadang juga gereja itu tidak bisa beradaptasi dengan jemaatnya. Gereja itu kadang-kala nggak bisa memahami jemaatnya. Stagnan begitu saja. Jadi jemaatnya pun nggak merasa bertumbuh. Nah maka di satu sisi gereja harus memperbaiki dan melihat metode kepada jemaatnya. Dan jemaat juga harus menyadari bahwa Injil Kristuslah yang harus diperdengarkan, bukan yang lain-lain. Yap. Jadi semua harus kembali kepada kesadaran dan pengakuan kita sebagai ekspresi kerendahan hati kita untuk mengenali Dia yang kudus. Kita datang terus sama Tuhan, Tuhan itu baik, bla bla bla. Kita tahu Tuhan telah mati mengorbankan dirinya di kayu salib demi dosa-dosa saya. Tapi kita nggak tahu kenapa dia mengorbankan dirinya, untuk apa dia melakukan itu, seperti apa dia melakukan itu. Kita nggak tahu itu. Nah masa kita datang sama seseorang yang kita nggak tahu dia siapa, tapi kita minta-minta. Ya saya ibu nih, saya nggak kenal ibu, tapi saya tiba-tiba, Bu Adam, saya pengen ini. Nggak ada relasi di dalam. Nah, orang-orang seperti itu mudah sekali disesatkan. Makanya ada Kristen progresif. Kristen progresif itu kan baik sekali toh. Tuhan itu baik. Kan begitu narasinya. Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa. Dia tidak mungkin membinasakan. Dia tidak mungkin kejam. Wah, kalau didengar itu begitu mulia sekali, begitu agung sekali. Tapi orang yang mencintai kebenaran itu jeli melihat itu. Tidak demikian. Nah orang-orang yang yang penting sembah Tuhan, tapi tidak mengerti Tuhan akan jatuh ke dalam penyesatan begitu, binasa dia.
Nah, jadi anak muda itu harus ubah mindset kita mengenai penyembahan kepada Tuhan itu apa. Pengetahuan itu paling penting. Ya. Kenapa? Karena pengetahuan yang benar itu akan menimbulkan buah benar. Ya. Tapi kalau buahnya benar, pengetahuannya salah, itu nggak diperhitungkan. Itu nggak diperhitungkan. Nggak akan diperhitungkan. Sama seperti kita lihat di dalam Roma 3 ya. Apa kata Rasul Paulus mengenai orang Yahudi? Ini ungkapan Rasul Paulus kepada orang-orang sebangsanya ya. Roma 10, bukan Roma 3, Roma 10 ayat 12. Nih. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Orang-orang sekarang pilih-pilihnya itu, pilih-pilih tempat ibadah dan lain-lain itu yang sesuai dengan kemauan mereka aja. Style. Iya. Yang sesuai kemauannya saja. Tapi tidak mau tunduk kepada kebenaran Allah. Yang penting happy, yang penting punya teman bla 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 dan lain-lain, bisa fun, bisa dan segala macam. Nah, yang begitu tuh. Nah, Rasul Paulus berkata, aku sangat meyakini orang Yahudi itu sangat giat bagi Allah, tapi tanpa pengertian yang benar. Nah, jangan kita begitu. Ya, kita sungguh-sungguh melayani Tuhan, tapi kita nggak tahu yang kita layani itu siapa. Yang kita layani itu seperti apa. Kita nggak tahu, itu nggak berguna juga. Ya. Itu ya. Jadi ya anak muda, orang tua, gereja juga harus peka kepada isu-isu seperti itu. Gitu ya. Yap. Oke. Kak Elia, terima kasih buat pemahaman. Mudah-mudahan ada sebagian anak-anak muda di sini yang mendengar bisa mengerti bahwa jangan pilih-pilih mana yang enak aja. Ya. Semua pengajaran itu pasti baik kalau kita ambil dengan hikmat. Betul. Ya. Oke. Makasih, Kak Elia. Berkati selalu ya. Terima kasih sahabat sudah menyaksikan tayangan kami hari ini. Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Apabila sahabat diberkati, marilah kita dengan murah hati untuk share video ini kepada teman-teman kita yang lain, kepada grup-grup keluarga dan sebagainya. Dan jangan lupa meninggalkan komentar di bawah video ini, serta menekan tombol subscribe video kami, sehingga sahabat tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan dengarkanlah firman Tuhan singkat ini. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Kita harus melakukan sesuatu sampai sesuatu itu akan terwujud atas hidup kita. Minta, cari dan ketuklah maka Tuhan pasti membukakan pintu. Lukas 18 ayat 1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kita berdoa dengan tidak jemu-jemu. Terus minta maka pasti akan diberikan. Tuhan Yesus berkata, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang engkau inginkan ketika engkau berdoa, percayalah bahwa engkau telah menerimanya dan engkau akan memilikinya. Amini ayat firman Tuhan ini, bahwa Tuhan pasti memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus
kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Terima kasih. Apabila sahabat ada komentar dan pendapat yang lain terhadap video hari ini, boleh tuliskan komentarnya, pendapatnya di kolom komentar di bawah video ini, sehingga kita boleh diskusi